Aku rindu Kau Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Kau telah menebus dosaku, Kau kuduskan hatiku. Dalam penderitaanku, Engkaulah harapanku. Ku setia kepadamu, aku turut firman-Mu. Selamatkanlah diriku dari kuasa dunia. Engkaulah kehidupanku yang memberiku bahagia. Aku mengajak umat-Mu mendengarkan firman-Mu untuk mengenal kasih-Mu serta taat padamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yohanes 6 ayat 47, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Salam sehat. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 47 yang sudah kita dengarkan barusan. Dan topik kita ialah roti hidup yang menghidupkan. Saudara, kalau kita memperhatikan di berbagai denominasi gereja atau di HKBP itu sendiri, kita melihat jemaat banyak berbondong-bondong untuk datang ke gereja dan kelihatannya seperti memang sangat setia kepada Kristus, dan secara kasat mata ini membahagiakan gereja, yang secara kasat mata juga kita akan melihat itu adalah kesuksesan dari pelayanan. Tapi tunggu dulu, ditahan dulu seleranya untuk bersemangat, karena motivasi dari setiap orang harus diperiksa. Apakah benar kedatangan mereka ke gereja adalah ingin betul-betul dirinya ditempa, ingin betul-betul menerima firman Tuhan, belajar tentang Yesus Kristus, Sang Guru itu, Sang Pengampun itu, dan yang menjadi juru selamat itu. Sama seperti orang banyak yang waktu itu berbondong-bondong mengikuti Yesus, seolah-olah kalau secara kasat mata kita akan melihat bahwa mereka betul-betul getol sekali untuk mengerti tentang kerajaan Allah. Tapi pada faktanya mereka itu justru mengikuti Yesus karena mereka ingin makan yang di dunia ini. Maka Yesus mengingatkan bahwa makanan di dunia ini tidak kekal, tetapi roti hidup yaitu Yesus sendiri dialah kekekalan, karena dia dari kekal hingga kekal. Maka dikatakan sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal, percaya kepada roti hidup itu. Maka jika kita memilih untuk percaya kepada Allah, harus percaya kepada Yesus Kristus. Maka ketika percaya kepada Yesus Kristus, itu artinya kita sedang melaksanakan perintah Allah untuk percaya. Saudara, saya bukan mengatakan bahwa kita mencari roti di dalam kehidupan ini menjadi sebuah persoalan, menjadi sebuah masalah dan tak perlu dikerjakan. Itu sangat perlu.
Dan memang harus, tanpa roti kita tidak bisa hidup. Kita harus memang makan untuk mengisi kekuatan kita untuk dapat beraktivitas. Tetapi seringkali karena roti di kehidupan ini yang kita cari justru tidak menghidupkan. Mengapa tidak? Karena kegetolan kita dalam mencari roti yang tidak abadi itu membuat banyak sekali orang tersiksa, membuat banyak sekali orang tersisih. Kita justru tidak menghargai perasaan orang lain. Karena roti yang kita cari di dalam kehidupan ini satu persatu kita tumpuk, dan yang bisa jadi nantinya menjadi sengketa bagi keturunan. Bukankah ada banyak saudara, orang-orang yang bersaudara lebih memilih memutuskan hubungan darah dengan saudaranya karena harta warisan orang tua, atau karena orang tua tidak memiliki uang untuk diwariskan? Ada salah satu anaknya yang mungkin lebih sedikit mendapatkan roti dan ada yang lebih banyak, maka dia merasa nanti si ini akan bergantung ke ini, jadi memilih menjauh. Saudara, tidak salah mencari roti, tapi carilah roti itu, jumpailah Yesus, tapi bukan karena roti supaya engkau makan hari-hari. Tapi ketika engkau menjumpai Yesus, ada kerinduan mengenal firman Tuhan, maka firman Tuhan menolong kita melewati hari demi hari mencari roti tanpa rakus. Jika kita hanya mendapatkan sedikit, seperti orang Batak berkata, nihai semanogot, dituduk botare, dia tidak kecil hati karena dia tahu Tuhan selalu menyertainya. Dan jika dia mendapatkan roti yang banyak dan kira-kira juga dia bisa mewariskan kepada keturunannya, dia tidak tinggi hati karena dia tahu tanpa seizin Tuhan dia tidak akan berrezeki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti hidup yang menghidupkan itu harus hidup di dalam kehidupan kita. Maka di dalam kehidupan ini kita menjadi tentram, suka duka terjadi, akan tetap berpegang kepada Tuhan, maka digoyang akan semakin kuat. Kehidupan kekal ada bersama kita. Selamat merenung. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa motif kami untuk datang menghadap Yesus perlu dibenahi, bukan supaya Engkau memberkati, tetapi karena Engkau telah memberkati kami, tetapi karena Engkau telah memberikan kami kehidupan kekal, sehingga kami sadar bahwa firman-Mu yang menuntun kami dalam kehidupan kami. Jika yang kami harapkan dalam hidup ini tidak terwujud, kami tidak lantas bersedih. Jika kami juga mendapatkan lebih banyak, kami tidak sombong. Sebab setiap orang percaya, kaya miskin, sehat atau sakit, mengimani satu hal, Tuhan menyertainya dan surga kekal bersama setiap orang percaya. Terima kasih kami Engkau segarkan kembali di dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.